Ternak lebah madu tergolong usaha yang menguntungkan. Bagaimana tidak, semua orang suka dengan makanan manis yang dihasilkan lebah ini. Tidak hanya berfungsi sebagai tambahan pemanis rasa, madu juga berkhasiat untuk mengobati berbagai macam penyakit. Tak hanya itu, madu juga dapat diolah sebagai tambahan pada sabun, kosmetik, dan produk perawatan kulit. Madu murni memiliki banyak peminatnya, baik untuk konsumsi pribadi hingga untuk skala industri. Usaha ternak lebah madu berbeda dengan ternak unggas pada umumnya. Jika pada ternak binatang lain memerlukan modal dan biaya yang relatif besar, namun pada ternak lebah madu, modal utamanya hanya pengetahuan dasar siklus hidup lebah madu. Karena potensi madu sedemikian besar, tentunya ternak lebah madu juga menjadi peluang usaha yang menggiurkan, seperti yang dilakukan masyarakat Desa Danau Lamo, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi. Sebagai desa dengan wilayah yang subur, masyarakat Desa Danau Lamo tak hanya bergerak di sektor pertanian dan perkebunan, melainkan juga menggeluti sektor peternakan. Salah satunya yang tengah dikembangkan oleh masyarakat desa yang terletak di kawasan Cagar Budaya Candi Muaro Jambi itu adalah ternak lebah madu. Itu diungkapkan oleh Maskur, salah satu peternak lebah madu Apis mellifera. Lebah madu Apis mellifera merupakan lebah budidaya paling unggul. Selain menghasilkan madu yang melimpah, lebah jenis ini juga sangat jinak dan relatif mudah pemeliharaannya. Maskur mengatakan awal mula dirinya tertarik beternak lebah madu jenis mellifera dikarenakan dirinya melihat perkebunan pohon akasia milik salah satu perusahaan perkebunan sebagai pakan lebah. Bermula dari coba-coba dengan membeli 60 stup atau kotak, dirinya memulai usaha ternak lebah ini. Untuk menjaga kualitas madu, Maskur bersama peternak madu Desa Danau Lamo menemukan sistem budidaya madu berkualitas, yakni satu kotak lebah dipanen 21 hingga 30 hari. Melalui usaha lebah yang berdiri sejak 2019 ini, saat ini dirinya telah memiliki pangsa pasar yang tak hanya mencakup masyarakat sekitar, namun juga telah merambah keluar Provinsi Jambi. Nah, kalau kita untuk budidaya lebah ini dari tahun 2019 sudah hampir 2 tahun untuk budidaya lebah madu jenis mellifera. Sebelum itu memang kita ada beberapa kali coba untuk budidaya lebah yang lain, tapi di sekitar ini tidak mendukung, kurang mendukung seperti cerana. Nah, itu nggak mendukung. Nah, ketika kita beralih ke mellifera, alhamdulillah hasil lumayan bagus. Untuk satu stop itu bisa mencapai dari 2 kilo sampai 10 kilo kalau yang sudah jumbo sekat. Sementara itu, pendamping budidaya lebah madu Farid Akmal mengatakan, Desa Danau Lamo merupakan salah satu desa yang berhasil dalam berternak lebah madu. Saat ini, hampir 70% masyarakat Desa Danau Lamo melakukan usaha ternak lebah madu. Budidaya lebah madu tak hanya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, namun juga daerah. Lokasi peternakan madu tak hanya dapat menjadi tempat wisata, namun juga dapat menjadi tempat edukasi. Sebenarnya budidaya ini di daerah Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur ini mulainya tahun 2019 bulan Juli. Jadi ini masih prematur sih, masih muda itu, masih terlalu cepat ya, masih butuh waktu kita. Nah, ini untuk pihak-pihak terkait mungkin bisa mendorong kan, maksud saya itu dengan adanya program ini kegiatan-kegiatan petani sudah muncul kan. Saya harapkan dari kabupaten yang ada 2 ini dan provinsi juga bisa mendorong gitu untuk meningkatkan nilai ekonomis di petani, tidak berhenti cuman di madu gitu. Para petani ternak lebah tak mengalami kesulitan dalam memasarkan madu ternaknya. Selain dapat memesan melalui telepon, para konsumen juga dapat datang langsung ke lokasi peternakan, mulai dari memanen, mengolah hingga mengemas madu ke dalam kemasan. Daniel TVRI Jambi melaporkan.